Di pesisir utara Kabupaten Belu, tepatnya di wilayah Atapupu, berdiri sebuah rumah ibadah yang menjadi simbol harapan dan kebersamaan umat Muslim. Masjid itu bernama Masjid Al-Huda yang berdiri kokoh di Desa Jenilu, Kecamatan Kakuluk Mesa, Kabupaten Belu, wilayah perbatasan dengan negara Timor Leste. Di tengah lingkungan yang mayoritas beragama Kristiani, Masjid Al-Huda Atapupu bukan hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga simbol toleransi dan persatuan antar umat beragama. Sejak awal pembangunannya, warga non-muslim turut berkontribusi membantu baik tenaga maupun dukungan sosial. Masjid ini menjadi saksi sejarah panjang kehidupan umat Islam di wilayah perbatasan. Fahmi Atamimi, Ketua Takmir Masjid Al-Huda Atapupu, sekaligus cucu pendiri masjid, menuturkan awal mula berdirinya rumah ibadah tersebut. Masjid Al-Huda Atapupu ini berdiri pada tahun 1973. Awalnya itu didirikan itu untuk menjawab kebutuhan pasukan TNI dalam hal ini yang waktu itu mereka melaksanakan operasi Seroja ke timur waktu itu. Karena jumlah mereka yang beragama Islam juga cukup banyak, mereka kesulitan untuk beribadah. Di sini memang sudah ada umat Islam, tapi jumlahnya tidak seberapa, sehingga kebutuhan akan umat Islam sendiri pada waktu itu di sini karena masih sedikit, mereka membutuhkan tempat juga yang tidak terlalu besar. Namun dengan kehadiran pasukan dari TNI yang merupakan penugasan dari Bandung, Jawa Barat waktu itu, sehingga kebutuhan akan masjid muncul, sehingga pada waktu itu akhirnya disepakati untuk didirikan sebuah bangunan masjid, namun tidak sebesar sekarang ini. Masjid Al-Huda Atapupu mulai dirintis sekitar tahun 1972. Seiring waktu dan bertambahnya jumlah umat Islam, tempat ibadah itu terus berkembang hingga menjadi sebuah masjid permanen. Selain digunakan umat Islam setempat, masjid ini juga kerap disinggahi para pedagang Muslim, baik dari Pulau Jawa, Bugis, dan Makassar yang mampir ke Atambua. Masjid menjadi tempat rehat sekaligus sarana ibadah bagi para musafir. Dalam catatan sejarahnya, perkembangan Masjid Al-Huda juga tidak terlepas dari aktivitas personel TNI yang bertugas di Timor Timur, yang saat itu masih menjadi provinsi ke-27 Republik Indonesia. Banyak di antaranya beragama Islam dan singgah untuk beribadah ketika melintas menuju Atambua. Fahmi Atamimi menambahkan, seiring bertambahnya jumlah jamaah, kakeknya kemudian mewakafkan sebidang tanah untuk pembangunan masjid permanen. Rintis awal itu ada kakek kami yang namanya Ali Atamimi waktu itu, yang sudah ada di Atapupu ini sendiri kurang lebih sejak tahun 1800-an. Kehadiran Masjid Al-Huda Atapupu membawa perubahan besar bagi kehidupan keagamaan umat Muslim yang bermukim di wilayah pesisir pantai Atapupu. Sebelum masjid ini berdiri, warga setempat harus menempuh perjalanan yang cukup jauh menuju kota Atambua hanya untuk melaksanakan ibadah, terutama salat Jumat dan kegiatan keagamaan lainnya. Kondisi tersebut kerap menjadi kendala baik dari segi waktu, biaya transportasi, maupun faktor cuaca yang tidak menentu. Namun kini dengan berdirinya Masjid Al-Huda Atapupu di tengah pemukiman warga, masyarakat dapat lebih mudah dan nyaman menjalankan ibadah tanpa harus bepergian jauh. Kehadiran Masjid Al-Huda ini memang sangat penting di sini. Jemaahnya untuk mulai sekarang sudah lumayan full, semua lumayan sampai 3 shawaf. Kalau safnya mungkin bisa mencapai 3 shawaf, hampir 3 shawaf. Kalau untuk jam-jam sholat itu, ya itu misalnya kalau jam-jam sholat maghrib itu agak ramai sekali. Kalau untuk sholat kalau jam masuk zuhur gini itu nggak terlalu ramai.
Masjid permanen tersebut menjadi pusat aktivitas keagamaan umat Islam di pesisir Atapupu. Kenangan akan kenyamanan beribadah di masjid ini juga dirasakan Abah Gorang, salah satu warga Muslim Atapupu sekaligus Ketua MUI Kecamatan Kakuluk Mesak. Sebelum masjid ini berdiri, warga setempat harus menempuh perjalanan yang cukup jauh menuju kota Atambua hanya untuk melaksanakan ibadah. Tentang kesan kehadiran Masjid Al-Huda Atapupu bagi umat muslim, yang paling terkesan bagi kami adalah dengan kehadiran masjid ini tentunya dihuni oleh orang-orang dan diibadahi oleh orang muslim. Dan kesan yang paling terkesan bagi kami adalah kehadiran ini saudara-saudara kami baik Kristen Protestan maupun Katolik menganggap kami sebagai saudara. Itu yang kami sangat bangga sekali, karena pada saat itu pendirian tempat ibadah itu juga karena mungkin tentara atau mungkin karena kebutuhan juga, sehingga pendirian masjid itu saat itu sangat membantu kami. Dan kesan yang kami dapat yang pertama seperti saya sampaikan tadi, bahwa kami bangga saudara-saudara kami yang berada di sini sebagai umat Katolik yang mayoritas ini menganggap kami sebagai saudara. Terus yang kedua, yaitu yang paling terkesan bagi kami adalah kami tidak perlu harus ibadah sampai ke Atambua, karena butuh waktu, butuh transportasi, itu tidak mungkin pada saat itu. Sehingga dengan adanya kehadiran masjid ini, kesan bagi kami adalah sangat membantu kami dalam hal beribadah. Dan kesan-kesan ini yang kami rasakan sampai dari orang-orang tua dan tinggalkan sampai sekarang. Dan yang ketiga, kami juga merasa terkesan sekali bahwa umat muslim, umat Kristen Protestan maupun umat Katolik, dari saat pendirian masjid sampai saat ini semua terjalin baik. Hubungan antara agama, hubungan antara sesama umat, baik itu hubungan sosial maupun hubungan keagamaan, itu sangat baik sekali dan sangat akrab. Dan ini yang sangat kami rasa bangga dan sangat rasa berterima kasih sekali dengan semua yang ada di Atapupu ini. Abah Gorang menuturkan momen paling berkesan adalah saat perayaan hari besar keagamaan seperti Idul Fitri dan Idul Kurban. Di momen tersebut, umat lintas wilayah bahkan lintas agama saling berkunjung dan bersilaturahmi. Kehadiran masjid ini memperkuat toleransi dan memperkokoh kerukunan umat beragama dalam balutan cinta kasih. Pada masa awal, jumlah umat muslim di pesisir pantai utara Atapupu masih sangat terbatas. Sebagian besar merupakan keturunan Arab yang telah lama bermukim di Atambua, perantau dari Pulau Jawa, Sulawesi, serta warga yang menetap karena perkawinan. Perkembangan signifikan jumlah umat Islam terjadi pasca eksodus warga dari Timur Timur pada tahun 1999. Banyak diantaranya berprofesi sebagai pedagang dan nelayan berasal dari daerah Jawa, Bugis, dan Buton. Secara umum, kami umat Muslim Atapupu merasa bahwa dengan kehadiran Masjid Al-Huda Atapupu yang digagas oleh para tentara saat itu tahun 78, ini sangat membantu sekali terhadap umat muslim yang saat itu sudah berada di Atapupu, yaitu orang-orang Arab dan orang-orang dari sisir Pulau Timur yang sudah berada di Atapupu. Karena pada saat itu belum ada tempat ibadah sama sekali. Sehingga dengan adanya tentara mendirikan masjid ini sangat membantu sekali umat muslim di Atapupu untuk beribadah. Kami umat muslim Atapupu ini sangat berterima kasih sekali atas apa yang telah diupayakan oleh saudara-saudara kita, para tentara pada saat itu. Dan kami tetap berdoa kepada mereka, semoga apa yang telah mereka upayakan ini dicatat sebagai amalan di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Masjid yang kini berukuran 12 x 12 meter itu mampu menampung hingga 300 jamaah. Meski belum pernah dikunjungi pejabat negara, Masjid Al-Huda Atapupu pernah menerima kunjungan tamu luar negeri. Seorang atase kedutaan besar Arab Saudi yang tengah menjalankan tugas pemerintahan menyempatkan diri singgah bersama rombongan untuk menunaikan sholat di masjid ini. Kunjungan tersebut menjadi catatan tersendiri dalam perjalanan panjang Masjid Al-Huda Atapupu. Rumah ibadah yang mulai dirintis pembangunannya sejak 972 ini kini telah memasuki usia emas 54 tahun. Masjid Al-Huda Atapupu bukan sekedar bangunan fisik, namun menjadi simbol hidupnya toleransi, kebersamaan, dan harmoni antar umat beragama di wilayah perbatasan Indonesia. Demikian paket dokumenter produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Atambua. Penulis naskah Kristiandi Mau, narator Imelda Bella. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.